Ternyata hidup tanpa peran ayah sejak kecil itu sulit ya. Ada sebuah kisah tentang seorang ayah yang meninggalkan jejak dalam kehidupan putrinya. Bahkan setelah dia pergi. Namanya adalah Ayah dan aku adalah Mailin, anak perempuan terakhirnya. Dan ada juga yang bilang musuh terberat anak bungsu adalah umur orang tuanya. Tapi mengapa saat aku belum mengerti kata-kata itu, aku sudah lebih dulu mengalami hal itu. Ayah meninggal saat aku masih kecil. Aku bahkan hampir tidak punya kenangan dengannya. Tetapi ibu dan saudaraku bercerita betapa sayangnya dia kepadaku. Saat semua cerita itu masih samar-samar di pikiranku. Dan dari sekian yang banyaknya cerita yang aku terima, aku hanya mengingat saat ibuku menjerit dengan tangisan yang bahkan membuat aku bingung sekaligus ketakutan. Bagaimana tidak, di lorong itu, aku hanya ditemani oleh saudaraku. Bahkan mereka semua juga berlomba untuk menangis. Aku bingung, aku juga takut. Sampai pada akhirnya aku bertanya kepada mereka, "Tante, kok mama nangis?" Dan ia menjawab, "Ya sayang, mama lagi nangisin bapak karena mau ke surga. Mau kerja buat Mailin." Aku semakin bingung. Surga? Kerja? Lalu mengapa mereka menangisi orang yang ingin bekerja? Dan tiba pada hari itu, rumahku sangat penuh. Semua orang menangis, bahkan teman-teman dan guru TK-ku datang untuk mengunjungiku. Di situ, aku melihat dengan jelas ayahku tertidur dengan wajah yang tenang dan sudah diselimuti kain putih. Sialnya, sampai pada hari itu, aku masih belum mengerti apa yang terjadi kepada ayahku. Aku mengantarnya sampai ke tempat aku melihat ia untuk terakhir kalinya. Yang bisa ku beri pada saat itu hanyalah kata-kata, "Ayah, Mailin pulang dulu ya." Ucapan itu sebagai penutup cerita aku dan ayah di dunia nyataku. Tahun demi tahun berganti. Aku tumbuh dengan hanya melihat sosok ibu saja tanpa kehadiran ayahku. Sampai pada akhirnya, aku sudah mengerti apa arti itu surga, kerja, dan seluruh tangisan yang keluar pada saat itu. Aku Mailin. Aku anak perempuan terakhir ayah yang selalu berjanji akan kuat untuk diriku sendiri. Di saat aku iri melihat kisah hidup anak perempuan lainnya yang dicintai hebat oleh ayahnya.